Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada saudara-saudara mahasiswa tentang bagaimana membuat program Quest ya. Jadi program Quest ini penulisannya dengan menggunakan notepad. Jadi pertama kita ambil notepad terlebih dahulu ya, dibuka notepadnya, kemudian kita buat file program ya. Membuat file program itu dibedakan dengan file nama dengan file respon. Karakternya dibedakan itu. Misalnya nih, untuk karakter nama ya, saya tuliskan misalnya tulisannya siswa 1 gitu ya, di sini ya. Jadi saya nulisnya siswa 1. Siswa ya. Saya rapikan tulisannya. Siswa underscore 001. Nah, di sini S berada pada kolom 1. COL ini membacanya kolom 1, sedangkan LN ini membacanya baris 1. Lalu sampai kolom 9 ini 1 ini ya, ini kolom 9. Nah, sehingga file nama bukan file tapi biasanya disebut dengan item gitu. Item untuk nama, item names gitu, itu dari kolom 1 sampai kolom 9. Oke. Nah, terus kemudian kita melihat jawaban siswa atau respon siswa. Nah, misalnya jawaban respon siswa untuk nomor 1 ya, butir soal pertama itu A, maka tulislah A. Kemudian kedua B, lalu D, lalu A, lalu C lagi dan seterusnya ya. Nah, ini kemudian nanti sampai pada butir yang terakhir ya, sampai pada butir yang terakhir. Lalu di sini di enter lagi, terus nulis siswa underscore 060 gitu. Misalnya siswa kita ada 60 siswa gitu. Nah, kemudian setelah jadi seluruhnya, lalu file kita simpan, save ya, save as gitu ya. Misalnya kalau kita belum punya folder, buatlah folder baru dulu ya. Buatlah folder baru dulu. Namanya taruhlah uji. Nah, gitu ya. Foldernya uji. Lalu di sini ya, baru ditulis nama file tersebut. Misalnya namanya adalah coba. Gitu. Nanti ini ekstensinya txt ya. Lalu save. Gitu. Nah, sehingga kalau kita buka foldernya ya, kalau kita buka foldernya pada folder latih gitu, ini ada uji ya. Nah, namanya coba gitu. Nah, coba type-nya txt. Nah, coba ini satunya txt, kita buat lagi file namanya coba, kopikan aja di sini, tidak perlu membuat yang baru ya. Lalu di paste gitu. Nah, lalu yang tulisan coba copy ini ya, kita buka gitu. Lalu kemudian kita save gitu, Ctrl S ya, kita save as gitu, kita save as ya. Kemudian copy ini dihapus, lalu setelah coba kita titik, lalu buat
CTL, ekstensi CTL. Karena nanti di program Quest kita akan ada tipe TXT dan tipe CTL. Lalu kita save. Nah, coba kita tutup. Nah, kita akan lihat ini ada CTL, ada TXT. Yang copy bisa kita hapus. Oke, sebagaimana yang pernah saya jelaskan pada tutorial tentang menjalankan Quest ya. Nah, ini sudah jadi nih jawabannya ini ya. Nah, kemudian yang kedua itu membuat file program. Ya. File program sudah baku ya. Saya tunjukkan file programnya untuk kemudian saya jelaskan ya. File program ya. Ini. Nah, file programnya seperti ini. Nanti saudara menulis persis seperti ini, tetapi disesuaikan dengan datanya. Baris pertama ini tulisannya adalah titel ujian PAI SDIT Bakti Insani gitu. Nah, ini adalah judulnya. Itu artinya kita sedang menganalisis soal PAI dari sekolah SD Islam Terpadu Bakti Insani. Lalu yang kedua, data underscore file analysis .txt. Ini artinya file nanti akan dibaca oleh program. File yang dibaca namanya file analisis atau txt. Kalau tadi kita membuat file ya, namanya bukan analisis, tetapi namanya tadi adalah coba ini ya. Nah, kemudian saya lanjutkan program tadi ya. Nah, program ini ya, analisis ini adalah file datanya. Lalu baris ketiga kita menulis codes ya, tulisannya codes, membacanya codes ya, spasi lalu A B C D N. A B C D ini adalah opsinya karena sampai D, dan N ini apabila peserta didik tidak menjawab gitu ya. Kemudian baris keempat tulislah format name ya, kecil semua, format name, lalu spasi 1 sampai 8. Ini artinya karakter 1 sampai karakter 8 itu nanti hanya menulis nama. Di contoh tadi adalah siswa underscore 001 ya, itu 9. Tapi kalau siswa underscore 001 ya, nolnya cuma 1 ya, 01 gitu, maka itu nanti sampai 8. Lalu ini items ini menunjukkan butir yang pertama ya akan ditulis pada karakter yang ke-9, sedangkan butir yang terakhir akan ditulis pada karakter yang ke-48. Yang ini adalah kuncinya ya. Kuncinya A B C D sampai selesai ini ada 40 ya. Jadi soalnya berarti ada 40 butir. Gitu. Lalu set width sama dengan 107 tanda seru page. Ini artinya program ini bisa menganalisis sampai setebal 107 halaman. Oke. Kemudian ini ada estimate. Estimate itu yang kita estimasi, yang kita butuhkan untuk dimunculkan. Ya. Lalu program berikutnya adalah show 2 kali tanda lebih besar. Lalu analisis, ini adalah nama filenya ini ya, nama filenya. Tetapi setelah tulisan analisis ditambah sh tanpa spasi .out out. Kemudian show spasi item pakai s ya, items artinya beberapa butir. Tanda lebih besar 2 kali. Lalu analisis, A-nya besar sesuai dengan nama filenya. Lalu setelah analisis tambah it titik out. Out artinya output yang nanti akan ditunjukkan. Lalu show case tanda seru 2 kali tanda lebih besar, analisis tambah dengan ca .out. Itanal ya, IT anal ya, itanal
tanda seru, double tanda lebih besar, analisis, tambahi tn.out, lalu quit, artinya program ini sudah diselesaikan dengan tanda ini. Nah, ini kita save ya. Setelah kita save, kemudian prog yang txt, ekstensi txt di copy lagi, lalu yang kopiannya dijadikan ctl ya. Lalu yang copy dihapus, sehingga di dalam satu folder itu akan ada ini yang tidak penting saya hapus dulu, ini file yang tidak penting saya hapus dulu ya. Ini saya hapus ya. Nah, akan ada file data analisis ya. Ini file data analisis ya, satunya tipenya ctl, satunya txt. Lalu ada program, ada ctl dan txt ya. Program ini kita samakan ya. Nah, kemudian setelah program ini sudah kita buat ya, analisisnya sudah ada dua, ctl dan txt. Prognya, nama programnya juga sudah ada, ctl dan txt. Kita bisa langsung run program tersebut. Namanya bebas, terserah Anda, tetapi jangan melebihi 8 karakter ya. Jangan melebihi 8 karakter ya. Nah, kemudian kita ketik ini quest gitu ya. Ini kita klik gitu. Nah, sebagaimana biasa kita tinggal nulis submit spasi prog.ctl. Namanya persis, kalau P-nya besar ya ikut besar, kalau kecil ya ikut kecil. Lalu Anda tekan enter. Nah, semuanya sudah selesai dan nanti kita tinggal membaca hasilnya. Hasilnya itu ada yang ada ekstensi out file ini ya. Nah, bagaimana cara membacanya? Nanti akan kita lanjutkan pada tutorial selanjutnya. Terima kasih perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.